Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint biologi mengenai evolusi serangga, yang mana judul saya yaitu Interaksi Serangga dengan Mikroorganisme, Potensi Sumber Bahan Antimikroba oleh Syahfitri Anita, Fauna Indonesia volume 16, Desember 2017. Table of Contents. Yang pertama itu mengenai pendahuluan, yang kedua kumbang, yang ketiga semut, dan yang keempat adalah diptera. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melviani dengan NPM 2114151038, kelas Kehutanan A, Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2021. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Serangga merupakan kelompok hewan yang banyak ditemui di berbagai realm ekologi. Sebagian serangga belum diketahui manfaatnya dan sebagian lainnya dikategorikan sebagai hama. Namun demikian, temuan terbaru menunjukkan bahwa serangga dapat dijadikan sebagai sumber bahan alam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa serangga dapat dimanfaatkan sebagai sumber obat dan enzim seperti kitinase dan selulase. Serangga juga sangat bermanfaat dalam bidang penelitian bioteknologi, biomedis, penemuan obat, perlindungan tanaman, dan industri. Salah satu bahan alam yang penting yang saat ini banyak dipelajari dari serangga adalah komponen biomolekul yang memiliki aktivitas antimikroba. Molekul yang dimiliki serangga ini merupakan hasil interaksi dengan berbagai mikroorganisme pada lingkungan hidupnya. Serangga adalah kelas terbesar dalam kerajaan hewan dengan tingkat kesuksesan evolusioner luar yang biasa, yang salah satu alasannya adalah akibat peranan dari reaksi pertahanan antimikroba. Dalam perjalanan evolusinya, serangga secara terus-menerus terekspos dengan organisme yang berpotensi sebagai patogen dan parasit-parasit eukariotik, namun hanya beberapa yang menyebabkan infeksi. Serangga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber biomolekul antimikroba dalam melawan patogen manusia dan evolusinya yang sangat jauh dari manusia. Hal ini membuat molekul antimikroba serangga kurang dapat dilawan oleh mekanisme resistensi yang dimiliki patogen manusia, sehingga kecil kemungkinannya dapat menyebabkan efek samping fisiologis lainnya. Salah satu biomolekul antimikroba tersebut adalah peptida antimikroba atau antimikrobial peptides atau yang disebut dengan ANP yang banyak dipelajari untuk melawan bakteri-bakteri resisten yang semakin banyak bermunculan akibat penggunaan antibiotik yang berlebihan. Peptida antimikroba merupakan molekul rantai asam amino kurang dari 100 yang dikodok oleh berbagai gen, diproduksi oleh ribosom dan memiliki spektrum aktivitas antibiotik yang cukup luas. Serangga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber biomolekul antimikroba dalam melawan patogen manusia karena jarak evolusinya yang sangat jauh dari manusia. Yang kedua adalah kumbang. Sejenis spesies kumbang telah lama diketahui memiliki sistem pertahanan kimiawi yang dihasilkan oleh beberapa kalender defensif yang cukup bervariasi di setiap famili. Cara defensif kumbang dapat dilepaskan dalam 3 cara, yaitu dengan aliran, semprotan, dan yang ketiga yaitu bunyi kertak. Salah satu kumbang yang sistem pertahanannya cukup banyak dipelajari adalah kumbang ladybird Harmony apsiridis. Komponen antimikroba ini tidak hanya terdapat dalam himoglobin, namun juga dapat dipancarkan keluar dari tubuh kumbang ketika mereka merasa terancam. Perilaku serangga ini dikenal dengan reflex breeding. Eksperimen sederhana yang dilakukan pada kumbang harmoni yang ada di Indonesia terdapat pada gambar 1 yang sebelah kanan saya, menunjukkan adanya zona bening di sekitar media yang telah diinokulasi mikroba. Zona bening ini mengidentifikasikan bahwa tidak ada mikroba yang dapat tumbuh dikarenakan adanya aliran sekresi pertahanan kumbang ketika terancam oleh lingkungan yang dipenuhi oleh mikroba. Berikut gambar 1 ini menunjukkan zona bening yang mengidentifikasikan adanya aliran sekresi pertahanan harmonia ketika berhadapan dengan kultur mikroba. Sekresi defensif juga telah banyak ditemukan pada lebih dari 5 spesies kumbang tanah dengan golongan utama senyawa kimia hasil sekresi. Sekresi kalender pidigial pada kumbang tanah dapat berfungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan terhadap predator dan juga memiliki aktivitas antimikroba serta antifungal. Perilaku defensif yang cukup menarik ditunjukkan oleh kumbang stephanus atau kumbang love atau semut semai yang memiliki perilaku grooming yang cukup intens. Dalam keadaan terancam, kumbang ini dapat menurunkan abdomennya dan menyemprotkan stenusnya dari kalender pidigial.
Stenosin memiliki tegangan permukaan yang rendah sehingga menghasilkan tekanan tinggi yang mampu mendorong kumbang dari air. Carrion atau burung beetle atau kumbang memakan bangkai adalah salah satu kelompok kumbang yang juga memiliki sekresi anal yang bersifat bakterisidial. Berikut gambar 2 mengenai struktur kimia senyawa alkaloid yang dihasilkan oleh kumbang Stenus, di mana stenosin dan norstenosin. Sekresi ini digunakan kumbang untuk mengawetkan bangkai dari infeksi mikroorganisme. Bangkai yang telah diproses ini kemudian dapat digunakan sebagai sumber makanan untuk keturunannya. Identifikasi senyawa kimia yang terkandung dalam sekresi tersebut menunjukkan adanya kandungan peptida antimikroba. Yang kedua adalah semut. Semut diketahui dapat menyengat dan menghasilkan bisa. Salah satu semut yang karakter biasanya banyak dipelajari adalah Myrmecia pyrosula, semut endemik Australia yang diketahui memiliki sengatan yang cukup kuat. Beberapa spesies semut Myrmecia diketahui dapat menyebabkan reaksi alergi pada manusia. Spesies Myrmecia menghasilkan bisa di kelenjar bisa, kemudian disimpan dalam kantung bisa dan disalurkan melalui pembuluh ke kantong penyengat. Jumlah bisa yang disimpan dalam kantung umumnya bervariasi bergantung jenis spesiesnya. Selain pirosulin, karakterisasi bisa semut lain yaitu Tetramorium bicarinatum juga berhasil mengumpulkan komponen peptida yang jumlahnya cukup melimpah, yaitu bicarinalin. Peptida ini telah diuji aktivitasnya terhadap serangkaian mikroorganisme dan menunjukkan aktivitas dalam melawan 15 mikroorganisme Staphylococcus Enterobacteriaceae. Berikut gambar 3 menunjukkan struktur 3 dimensi peptida antimikroba pirosulin 1 diisolasi dari semut Myrmecia pyrosula. Yang ketiga adalah Diptera. Salah satu contoh lalat yang interaksinya dengan mikroorganisme cukup sering dipelajari adalah lalat hijau atau yang disebut dengan blowfish, anggota Diptera Calyphoridae. Larva lalat ini umumnya ditemukan pada bahan organik yang membusuk. Beberapa spesies lalat hijau dapat memakan berbagai jenis jaringan makhluk hidup yang telah mati hingga sumber-sumber serta seperti feses. Spesies ini banyak dipelajari karena dapat bertahan dan berkembang biak dan dengan lingkungan yang cukup ekstrim dengan tingkat paparan mikroorganisme yang cukup tinggi. Sejumlah studi yang telah dilakukan pada lalat hijau menunjukkan bahwa lalat tidak hanya dapat hidup berasosiasi dengan bakteri dan mentransmisikan bakteri, namun juga berpartisipasi aktif dalam menghilangkan patogen. Sebagai contoh, larva Lucilla sericata yang umumnya digunakan untuk menghilangkan luka, mengandung zat-zat antimikroba yang dapat mendegradasi DNA bakteri. Lalat jenis ini yang cukup banyak dipelajari adalah Drosophila melanogaster. Berbagai percobaan injeksi bakteri ke dalam lalat ini menghasilkan ekspresi dan sintesis sejumlah peptida dan protein antimikroba ke dalam hemolimpinnya. Dari lalat Drosophila telah diketahui terdapat 5 jenis peptida antimikroba yang masing-masing mewakili kelompok utama peptida antimikroba yaitu kekropin, defensin, drososin, dipterisin, dan atpacin. Berikut gambar 4 mengenai sekuen asam amino dari setiap famili peptida antimikroba lalat. Sekuen peptida antimikroba yang ditemukan pada lalat menunjukkan bahwa masing-masing mewakili setiap famili peptida antimikroba. Selain ketiga kelompok besar serangga di atas, studi mengenai asosiasi serangga dan bakteri juga banyak dilakukan terhadap serangga dari kelompok lainnya seperti Lepidoptera, parasitoid, kecoa, dan rayap yang termasuk ordo Brachypodea. Studi mengenai mekanisme interaksi serangga ketika menghadapi ancaman mikroorganisme hingga tingkat molekuler dapat membantu kita dalam memahami bagaimana molekul-molekul ini bekerja melawan infeksi patogen, juga membantu dalam mendesain molekul antimikroba yang dapat meningkatkan setiap imun dan menekan kemampuan patogen dalam menginfeksi manusia. Daftar Pusaka Anita S. 2017, Interaksi Serangga dengan Mikroorganisme, Potensi Sumber Bahan Antimikroba Fauna Indonesia, volume 16 2, 1-9.
Sekian, terima kasih. Thanks. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya video PowerPoint presentasi mengenai biologi evolusi serangga tersebut. Saya Melviani mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.